Kita masuk ke covenant sekarang. Ya, jadi beda ya tipenya ini pernyataan dan jaminan sama covenant ya. Kalau pernyataan dan jaminan itu pernyataan fakta, kalau kita covenant itu ya kewajiban-kewajiban udah. Jadi yang prestasi itu yang kita bahas mengenai prestasi, kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, itu sebetulnya covenants. Prestasi ya secara singkatnya. Nah, cuman kan governance di sini apa yang 3 governance yang tadi saya bilang 3 prestasi itu kan sebetulnya semacam pokok-pokoknya. Nah, tapi dalam praktiknya kan governance bisa macam-macam bentuknya. Bisa sangat luas di luar dari atau menjadi bagian dari 3 prestasi tadi tapi dituliskan dengan bahasa yang beda-beda ya. Sebuah penyusun memeriksa setiap janji-janji dalam konteks kesepakatan bisnis klien. Apabila klien Anda yang membuat janji tersebut, tingkat kewajibannya harus selalu sekecil mungkin. Ya, artinya begini. Tentunya kan kita akan mewakili sesuatu ya, apakah klien atau perusahaan itu, apakah individu atau perusahaan, di mana memang ketika kita mewakili mereka dan mereka harus melakukan sesuatu, covenants ya, tentunya kan kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada covenants yang tidak bisa dilaksanakan. Jangan sampai ada covenants yang diminta terlalu berlebihan. Jadi itu maksudnya. Covenants atau janji-janji atau kewajiban-kewajiban yang memang ditulis di dalam perjanjian, kita harus pastikan bahwa janji-janji itu bisa dilaksanakan. Karena kalau tidak, maka akan terjadi one prestasi. Dan kalau one prestasi, maka ada akibat-akibatnya. Nah, itu makanya kita perlu hati-hati. Dan ini mirip-mirip sama seperti yang kita bahas pernyataan dan jaminan kemarin. Bahwa ada kualifikasi-kualifikasinya. Ada pengecualian-pengecualian dari penyusunan reps and warranties. Begitupun juga ada pengecualian-pengecualian dari penyusunan covenants. Jadi kemarin kan kita bicara tuh pernyataan dan jaminan, kita membedakan saya menjamin bahwa tidak ada pelanggaran terhadap kontrak apapun yang saya tanda tangani. Lalu dilawankan dengan saya menjamin bahwa tidak ada pelanggaran terhadap kontrak material apapun yang saya tanda tangani. Nah, ditambahkan kata material di situ atau substansial, itu kan kemudian langsung mengurangi scope, cakupan dari kata kontrak itu sendiri kan. Ini mungkin untuk orang awam not much difference ya. Mungkin untuk orang yang bukan hukum ya atau orang yang tidak terlalu memperhatikan hukum ya. Ya memang kenapa sih ya, lu tambahin kontrak substansial sama kontrak apapun. Tapi kan untuk orang hukum dan dari segi hukum itu kan memang dampaknya ya sangat besar. Karena kontrak material dan kontrak bukan material atau non material kontrak dengan material kontrak itu kan berbeda dan jumlahnya juga berbeda. Kalau tadi seperti yang pernah saya sampaikan, kalau anggaplah 100 kontrak material dan non material, yang material mungkin cuma 10%, cuma 10 dari 100. Kalau yang material 10 dari 100, jaminan itu kan artinya hanya menjamin 10 kan. Bahwa saya menjamin tidak ada pelanggaran terhadap kontrak material saya. Nah, kontrak material saya kalau 10 ya, saya menjamin terhadap 10. Saya tidak menjamin terhadap 90. Nah, lalu kan kemudian nanti ada pertanyaan, terus kenapa pembelinya mau yang 90 kan nggak dijamin? Ya, itu kan masuk akal soalnya. Memang tidak bisa dijamin semuanya. Saya tidak tahu 100% apa yang terjadi. Nah, paling negosiasinya nanti apa saja sih material, apa saja yang tidak material. Kemungkinan akan ke situ jadinya. Sehingga si pembeli akan tahu yang material itu apa. Nah, lalu dia mungkin akan menyatakan tidak setuju. Material 10 kurang. Harusnya you masukin juga kontrak-kontrak yang begini.
Sehingga dari 10 mungkin nambah menjadi 15 atau tambah menjadi 20 misalnya. Jadi disitulah negosiasinya nanti ketika kita tuh menjadi lawyer ya. Nah sama, di sini ada 5W 1H. Gunakan tes. What, who, when, ya, why, how much, ya, berapa banyak. Nah ini contoh. No later than 60 days before an item is to be shipped to the retail store. Nah itu kan. When? Should it be shorter or longer? Nah jadi ini maksudnya kita harus bertanya nih. 60 hari itu oke apa enggak sebetulnya? Cukup nggak sih? Apakah cukup atau keberlebihan? Kelamaan nih 60 hari. Kan di sini tidak lebih dari 60 hari sebelum item di ship atau dikirim kepada retail store. The manufacturer shall submit a sample of that item. Nah, jadi kan dia harus kasih atau serahkan sampel to the licensor for its approval. Jadi 60 hari sebelum dikirimkan, dia harus kasih sampel dulu. Nah, jadi kan di sini pertanyaannya adalah 60 hari ini apakah cukup atau perlu diperpendek atau perlu diperpanjang? Dan ini adalah kepentingan manufacturer kan sebetulnya. Karena 60 hari ini dia harus submit sampel dalam 60 hari itu kan. The manufacturer shall submit a sample of that item to the licensor for its approval. Nah, di sini the manufacturer, siapa yang punya kewajiban? Who? The manufacturer kan yang punya kewajiban. Jadi harus jelas memang. Dan bahasa hukum itu menggunakan kalimat aktif. Jangan terlalu banyak, bukannya nggak boleh ya, cuman jangan kalau bisa menggunakan kalimat pasif. Jadi dalam kalimat hukum itu selalu jelas siapa yang punya kewajiban untuk melakukan apa. Nah di sini kan the manufacturer shall submit. Jadi the manufacturer yang wajib menyerahkan sampel. Bukan lain kalau kita bilang a sample is to be submitted misalnya. Siapa yang submit? Nah, mungkin akan ditambahkan by the manufacturer. Memang boleh aja begitu. Tapi penekanannya kemudian berubah. Sedangkan kalau kalimat hukum itu lebih baik kalimat aktif, sehingga jelas si subjek ini wajib melakukan sesuatu gitu ya. Of that item, what? To the licensor. Nah, jadi siapa menyerahkan kepada siapa? To whom. Dan apa yang diserahkan? A sample kan yang diserahkan itu. For its approval, the licensor, kembali lagi subjek lagi nih. Tadi subjeknya manufacturer kalimat pertama. Kalimat kedua yang menjadi subjek adalah licensor. The licensor shall approve or reject the sample. Kan? And notify the manufacturer. Jadi dia punya hak menerima atau menolak sampel. Dan kemudian memberitahukan kepada manufacturer of its decision by telephone. Ini how jadinya. Caranya bagaimana? Kan bisa melalui surat, bisa melalui fax. Sekarang udah nggak dipakai lah fax ya. Melalui surat, melalui email, melalui telepon, melalui WhatsApp. Nah, kalau telepon itu kita tidak begitu happy, tidak begitu cocok dalam perjanjian. Kenapa? Karena telepon kan susah dibuktikan apa yang disampaikan melalui telepon itu. Kalau kita bicara email, kan tertulis. Jadi lebih mudah dibuktikan. Nah, tapi memang juga ada yang bilang email juga gampang di otak-atik itunya, katanya isinya. Oke, ya udah surat kalau memang begitu. Nah, cuman mungkin lebih ribet kan bikin surat. Jelas lebih ringan bikin email dibanding surat. Jelas juga lebih ringan kirim WhatsApp dibanding kita kirim email ya misalnya. Jadi itu semua bisa. Asal kita sepakati by apa. Kalau di sini kan telepon. No later than 3 business days after the date of its receipt of the item for approval. Jadi kan memang jelimet ya bahasanya ini. Tapi memang kenapa ini menjadi jelimet? Karena 5W1H itu plus how much itu menjadi hal yang penting di dalam penyusunan kalimat. Kan the licensor shall approve or reject the sample.
and notify the manufacturer of its decision by telephone no later than 3 business days after the date of its receipt of the item for approval. Jadi kan memang hukum itu kan harus jelas. Jangan sampai, ini memang konyol sih. Ada juga kontrak yang sengaja dibuat nggak jelas. Itu juga menjadi tidak adil ya. Misalnya begini, kalau di sini kan jelas bahwa si licensor ini harus mengabari dia setuju apa tidak setuju terhadap sampel itu dalam 3 hari kerja setelah dia terima. After the date of its receipt. Di sini juga perlu hati-hati. Di sini kan kata-katanya after, setelah ya. Beda sama sejak ya. Setelah sama sejak itu kan beda. Kalau setelah artinya kalau kita terima tanggal 1, 3 hari kerja berikutnya artinya dimulai dari tanggal 2. Itu hari pertama, tanggal 2. Tanggal 3, tanggal 4. 3 hari kerja. Artinya kalau itu tanggal 1 sampai tanggal 4 kita asumsikan sebagai hari kerja, kita terima di tanggal 1, maka 3 hari kerja dihitung sejak tanggal 2. Karena di sini after the date. After the date of its receipt. Diterimanya tanggal 1. Jadi 3 hari kerja setelah tanggal 1. Jadi maksimal tanggal 4. Tapi kalau di sini disebut since the date of its receipt, jadi 3 hari kerja dihitung sejak tanggal dia terima. Kalau tanggal dia terima tanggal 1, maka 3 hari kerja menjadi tanggal 3 karena tanggal 1 menjadi hari pertama, tanggal 2 menjadi hari kedua, tanggal 3 menjadi hari ketiga. Nah, kalau misalnya tidak lewat dari 3 hari kerja, ya sudah breach of contract jadinya. Karena licensor harusnya sudah memberikan kabar. Nah, ada juga kontrak bahkan tidak mengatur no later than 3 business days-nya ini. Jadi seolah-olah si licensor terserah dia mau kapan kasih jawaban gitu. Tapi bahwa si manufacturer harus submit sampel itu ada batasan waktunya. Tapi kemudian si licensernya tidak ada batasan waktu. Nah, ini kan juga jadi kacau. Kan di sini kan kita lihat sendiri bahwa ada kewajiban si manufacturer untuk menyerahkan sampel. Tapi juga si licensor juga nggak bisa seenaknya nggak ada kejelasan mengenai status item yang memang perlu diterima atau ditolak. Nah, contoh kedua ya, kita ada 3 contoh di sini. Oke, nggak banyak sih kita hari ini ya. Saya akan cepat aja deh. No later than 5 days. Nah, ini lain lagi nih 5 days ya, bukan 5 business days. Itu lain lagi secara hukum. After is receipt of the release notice, when? Should it be later or sooner? Jadi, memang kita harus selalu bertanya, 5 hari ini jadinya 5 hari kan 5 hari kalender. Cukup apa enggak? 5 hari kalender kan mungkin kurang lebih 3 hari kerja. Ya. The escrow agent who, balik lagi di kalimat aktif, shall deliver to whom? A certified check. Shall deliver to whom? A certified check, how? Would a wire transfer be better? In an amount equal to the disputed amount. Payable to the order of the party set forth in the release notice. Nah, di sini kan artinya ada pertanyaan-pertanyaan nih yang harus dijawab. Apakah diatur di dalam klausul ini langsung, ataukah akan diatur di dalam klausul berikutnya. 5 days, 5 hari setelah dia terima pemberitahuan pelepasan, release notice kan pemberitahuan pelepasan. 5 hari itu di sini. Kenapa 5 hari? Nah, itu harus dipikirkan. Kenapa? Cukup nggak 5 hari? Nah, ini harus dijawab oleh pihak yang menerbitkan release notice dan juga harus dijawab oleh escrow. Escrow sendiri punya kemampuan nggak dalam 5 hari setelah terima pemberitahuan harus langsung serahkan. The escrow agent shall deliver. Wajib serahkan. Ya kan? A certified check. Jadi jelas cek yang dia serahkan. How would a wire transfer be better? Jadi apakah mau cek tunai, apakah mau transfer aja, yang mana yang lebih bagus? Ini harus dipikirkan. In an amount equal to the disputed amount. Sejumlah yang setara dengan
nilai yang didispute, disengketakan. Payable to the order of the party set forth in the. Nah, payable to the order of the party set forth in the, artinya akan dibayarkan berdasarkan instruksi yang ada di dalam release notice. Jadi memang whom-nya ini tidak begitu jelas. To whom makanya tanda tanya di sini. Ini tidak begitu jelas siapa, karena nanti akan diatur di dalam release notice itu sendiri. Disputed amount how much, di sini kan sudah di-capitalize disputed amount. Jadi kemungkinan besar ini akan masuk di dalam definisi. Disputed amount means adalah sekian jumlah uang pasti. Oke, ini sewa menyewa. Condition of premises at end of term. The tenant shall leave the premises broom clean. Ya, artinya udah disapu bersih ya. What is this the proper standard? Nah, cukup nggak broom clean? Maksudnya begitu. Cukup nggak cuma bersih aja? Ada yang lain nggak? When it vacates the premises at the end of the term. Ketika dia mengosongkan premises. When and why? At the end of term itu kan artinya akhir masa sewa. What if the tenant leaves earlier? Nah, ini kan kita juga harus pikirkan. Kalau dia tinggalin tempat lebih awal, bagaimana? Tetap harus bersih nggak? Atau itu berlaku untuk setiap keadaan. Pokoknya setiap apapun kamu meninggalkan sewa atau mengakhiri sewa, mau lebih cepat sesuai dengan waktunya, maka Anda harus tunduk pada ini misalnya. Nah, jadi ini memang maksudnya untuk menunjukkan bahwa kita tuh sebagai kontrak drafter harus jeli ya. Nah, kejelian ini seperti yang saya udah sampaikan berulang-ulang, kejelian ini akan muncul nomor satu tentunya berdasarkan pengalaman dan latihan-latihan kita ini dan latihan kalian nanti di dalam pekerjaan. Karena kalau kurang pengalaman ya kejelian itu menjadi kurang. Lalu yang kedua, pengetahuan terhadap sektornya. Kalau ini kan kita bicara sewa. Nah, mengerti nggak hukum sewa menyewa bagaimana? Jual beli. Mengerti nggak hukum jual beli bagaimana? Hukum jual beli barang bergerak berbeda dengan barang tidak bergerak. Kerjasama. Ini kerjasama mengenai apa? Pinjam meminjam uang. Ini bagaimana? Itu harus mengetahui masalah hukum pinjam meminjam dan juga aturan-aturan perbankan misalnya. Di situ baru kita kemudian mempunyai kejelian-kejelian. Nah, kalau kita tidak memahami pengetahuan sektoral, maka kejelian itu menjadi tidak jeli gitu ya. Sehingga kontrak yang akan kita buat juga tidak menjadi kontrak yang bagus. Hati-hati jika diminta janji untuk yang kita nggak bisa kontrol. For example, Giant Stadium Production as your client to sign a contract that includes a provision to present a concert which Paul McCartney is the lead act. Oke, kita ini siapa? Kita kenal deket nggak sama Paul McCartney? Atau kita mungkin agennya Paul McCartney? Atau kita bukan siapa-siapanya Paul McCartney? Dan kita tidak tahu siapa-siapa yang bisa membantu kita menggayat Paul McCartney. Nah, jadi ini sesuatu yang kita bisa lakukan apa enggak? Kalau kita tidak bisa lakukan ya jangan mau kita terikat suatu kontrak yang kita tidak bisa lakukan. Ini masih ringan ya. Kadang-kadang kontrak bahkan minta bahwa salah satu pihak itu akan mendapatkan suatu surat dari kantor pajak misalnya mengenai tax release. Artinya surat keterangan dari pajak bahwa tidak ada lagi utang pajak misalnya. Atau persetujuan dari BKPM misalnya, atau persetujuan dari institusi hukum tertentu, misalnya juga surat dari kantor pertanahan misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang lebih ekstrim lagi. Dan tentunya kita kan bukan presiden ya. Kalau presiden diminta begitu, mungkin dia bisa kan perintahkan kantor pertanahan, dia bisa perintahkan BKPM dan lain-lain itu.
Tapi kan ini kan kita kan antara private parties, pihak-pihak yang privat yang nggak ada hubungannya sama kenegaraan, sehingga bagaimana saya bisa meminta kantor pertanahan menerbitkan suatu surat tertentu misalnya. Nah, paling kalaupun mau dan diatur hal-hal seperti itu ya mungkin best effort basis atau akan berupaya untuk melakukan itu, tapi tidak betul-betul mengikatkan diri sebagai suatu kewajiban. Nah, itu nanti dalam praktek itu bisa terjadi itu. Kalian bisa alami, saya sendiri sudah alami berulang-ulang sih dalam perjalanan kontrak drafting ini. Tentunya ada yang bisa kita lakukan, ada yang kita memang betul-betul tidak bisa lakukan. Kalau tidak bisa lakukan ya kita harus sampaikan apa adanya. Nah, lalu bagaimana dengan kata? Kalau pernyataan dan jaminan itu menyatakan dan menjamin, kalau kita bicara covenants itu wajib saja, udah wajib, wajib ini, wajib itu, ya, atau dilarang. Jadi kalau afirmatif itu kan wajib ini, wajib itu, udah wajib aja bahasanya. Kadang disebut harus itu juga sebetulnya boleh saja. Cuman saya sih tetap lebih senangnya wajib. Secara hukum itu lebih pas menurut saya dibanding kata harus ya. Tapi walaupun sebetulnya kan intinya harus kan juga wajib juga. Orang juga bisa mengatakan begitu. Tapi saya pribadi lebih senang menggunakan kata wajib dibandingkan kata harus. Nah, lalu kalau negative covenants, artinya hal-hal yang kita tidak boleh lakukan, tidak berbuat sesuatu, itu kan dilarang ya. Kalau saya langsung tembak aja dilarang melakukan. A dilarang melakukan. Nah, gitu langsung. Jadi ya. Nah, ini jangan menyatakan hak. Jangan fokus kepada hak. Tapi fokuslah kepada kewajiban. Jangan gunakan bentuk persetujuan apapun. Maksudnya para pihak setuju bahwa. Nah, gitu. Nggak perlu lagi para pihak setuju. Karena itu sudah ada di words of agreement. Hindari penyampaian bahwa seorang pihak bertanggung jawab. Ini yang kata-kata bertanggung jawab itu kurang pas. Jadi nggak usah bilang bertanggung jawab. Wajib aja udah langsung. Karena kalau bertanggung jawab itu jadi wajib apa enggak dia bertanggung jawab? Iya, anak-anak adalah tanggung jawab orang tua. Nah, terus jadi orang tua wajib mengurusin anak apa enggak? Ya harusnya kan iya. Nah, tapi kan itu jadi ambigu lagi. Untuk apa ditulis bertanggung jawab? Nah, kalau ditulis bertanggung jawab tapi kemudian diikuti dengan kata-kata ketentuan yang mewajibkan, itu fine kan? Jadi yang satu tuh cuma deskriptif bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya. Itu kan sebetulnya lebih deskripsi kan. Bersiffatnya deskriptif. Nah, itu kurang pas itu kalau dalam kontrak. Nggak penting kita tahu ini tanggung jawab siapa atau ini tanggung jawab siapa. Yang penting Anda wajib apa enggak untuk mengurus anak sebagai seorang orang tua. Nah, kalau di sini shall not. Ya, shall not itu maksudnya ya tidak boleh kan, dilarang. Wajib tidak kan intinya gitu ya. Wajib tidak ya, bukan tidak wajib ya. Lain ya. Shall not kan, shall itu kan wajib, shall not ya wajib tidak atau dilarang kan sebetulnya sama ya. Ini cuman apa sih istilah-istilah bahasa Inggris ya, kalau nanti kalian juga terlibat dalam bahasa Inggris drafting ini, neither party, no party is not required to, untuk meniadakan kewajiban is not required to atau is not obligated to. Janji menggunakan kalimat aktif tadi seperti yang kita lihat kan, contoh-contoh itu kan semua kalimat aktif, jangan kalimat pasif. Karena selalu penting menunjukkan siapa subjek yang wajib melakukan sesuatu itu siapa, atau subjek yang dilarang melakukan sesuatu itu siapa. Harus jelas lah, lebih baik jelas. Supaya kalau itu jelas, nanti membaca kontraknya juga lebih mudah jadinya. Karena kalau kita membuat kalimat pasif kan subjeknya hilang tuh. Nah, kalau subjeknya hilang jadi kemudian jadi bertanya-tanya. Waspadai janji-janji yang diajukan sebagai deklarasi. Ya, deklarasi memang kan cuma menerangkan seperti definisi itu kan bersifat deklaratif. Itu memang nggak cocok sebagai covenants. Jangan menyusun sebuah ketentuan sehingga ketentuan tersebut terlihat mengikat pihak yang bukan bagian dari perjanjian. Memang betul, ini cukup banyak loh terjadi, misalnya dalam perjanjian antar pemegang saham. Perjanjian antar pemegang saham perseroan terbatas misalnya. Nah,
Kan ini dua pemegang saham sebetulnya yang berjanji, tapi seolah-olah mereka tuh bicara dan membuat ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian seolah-olah PT-nya itu adalah pihak di dalam perjanjian gitu. Seolah-olah jadinya kalau caranya mereka membuat ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian itu. Padahal perjanjiannya cuma dua pihak antar pemegang saham A dan B. Memang berkaitan dengan PT ABC gitu ya. Tapi PT ABC-nya kan bukan sebagai pihak. Nah, kalau bukan sebagai pihak, jangan menyusun ketentuan-ketentuan seolah-olah dia adalah pihak. Paling yang bisa dilakukan adalah wajib menyebabkan atau wajib menginstruksikan misalnya. Wajib memastikan. Kalau misalnya ada pihak ketiga, misalnya ini ada hubungan dua pihak sebetulnya yang utama, A dan B. Tapi si B itu punya kepentingan, misalnya begini deh, yang simpelnya mungkin si B ini mau beli rumah dari A misalnya. Tapi ada C sebagai penyewa di situ. Nah, hubungan hukumnya kan C nggak ikut-ikutan, karena C kan cuma menyewa. Kalau jual beli kan antara A dan B, karena A adalah pemilik, B adalah pembeli kan. A pemilik dan juga sebagai penjual, B adalah pembeli, C adalah penyewa. Nah, sebagai pembeli, si B kan punya kepentingan agar C out dari situ. Tapi kan dia nggak ada perjanjian sama C. Dia tahu juga mungkin nggak siapa itu orangnya, si C itu. Kemudian kan dia pasti akan minta si A untuk memastikan bahwa deal ini akan berjalan dan akan pelunasan itu dengan syarat si C ini out ya. Jadi you harus beresin urusan you sama C. You ganti rugi si C atau apa terserah you. Pokoknya si C ini out dari rumah pada saat saya lunasi. Jadi ini maksudnya. Saya sebagai B bisa minta si A untuk memastikan dan menyebabkan si C untuk out dari rumah pada waktu tertentu. Karena C bukanlah pihak. Tapi kan saya nggak bisa mengatur di dalam perjanjian seolah-olah C adalah pihak. Jadi seolah-olah C akan pergi, C wajib pergi dengan pelunasan. C-nya kan bukan pihak. Jadi nggak mungkin saya menuliskan ketentuan di mana C seolah-olah terikat di dalam perjanjian saya dengan si A.